Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nelur Rahma MPT selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tidak lupa para presentator yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Terdapat 3 sesi. Sesi yang pertama pembukaan, sesi yang kedua pemaparan materi, dan sesi yang ketiga yaitu sesi penutup. Marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi, di mana di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan esai yang berjudul Pengembangan Pariwisata Lokal melalui Sinergitas Kaum Milenial. Baiklah, di sini saya akan membacakan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Nabilatun Nisa dengan NIM akhir 006, saya sendiri Afrizal Zulkarnain NIM akhir 007, Yuliana Hidayul Hasana NIM akhir 015, Ulfia NIM akhir 051, Syifaul Hasana dengan NIM akhir 064, Siti Mar'atul Hasana dengan NIM akhir 179, Abdul Majid NIM akhir 196, Yulinda Tristiana dengan NIM akhir 205, dan Mufarroha dengan NIM akhir 225. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata. Indonesia ini sangat terkenal dalam keindahan alamnya yang sangat menyejukkan mata. Indonesia juga adalah salah satu negara yang menjadi tujuan wisata dunia yang memiliki potensi alam serta budaya yang beraneka ragam. Banyaknya keanekaragaman tersebut bisa menjadikan Indonesia itu sebagai tempat pariwisata. Karena dengan adanya pariwisata tersebut dapat menambah pendapatan dan perekonomian negara dan juga bisa lebih mengenalkan keanekaragaman serta budaya pada negara Indonesia. Pariwisata sendiri yaitu kegiatan serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya wisata. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk materi selanjutnya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi milenial.
Generasi milenial menjadi pelaku dan sasaran penting dalam kegiatan pariwisata di Indonesia ini. Istilah generasi milenial di sini diperkenalkan oleh dua pakar sejarah dan penulis, yaitu Amerika William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa buku mereka, di mana generasi milenial dengan basis komunitas yang aktif mempromosikan pariwisata Indonesia baik melalui blog ataupun vlog dan media sosial kepada masyarakat luas. Mereka sangat aktif dan rutin menggunakan jari mereka untuk pariwisata di Indonesia. Passion mereka memang di pariwisata, maka untuk itu setiap hari mereka mempromosikan tema-tema pariwisata di media sosial, seperti halnya di Instagram, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Generasi milenial bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga dapat mengambil peran dalam meningkatkan dan mengembangkan pariwisata yang ada di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Dengan meningkatnya teknologi yang ada, lebih memudahkan generasi milenial untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di negara kita, yakni di negara Indonesia kepada negara-negara lain. Hal paling sederhana seperti membuat konten menarik tentang pariwisata dan kemudian di-up di media sosial. Hal tersebut dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk melakukan kegiatan wisata di Indonesia sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sumbangan devisa keuangan negara dan tidak hanya itu melalui sektor pariwisata juga bisa memberikan dampak terhadap negara Indonesia yang bisa terkenal di tingkat internasional melalui pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya hal yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk kunjung ke Indonesia, yaitu karena adanya wisata lokal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih terima kasih saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kepada yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Potensi wisata merupakan segala hal dan kebijakan yang diatur dan disediakan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan. Faktor dan unsur diperlukan dalam usaha dan pengembangan pariwisata, baik berupa suasana, kejadian, maupun jasa. Menurut Pramono, bentuk pariwisata dari segi maksud dan tujuan dibedakan sebagai berikut. Salah satunya wisata hiburan, wisata pengenalan, karya wisata, wisata ilmiah, yaitu kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain di luar dari rutinitas keseharian, baik tempat tinggal maupun pekerjaan yang bersifat sementara. Untuk melakukan aktivitas dan atau menuju ke tempat objek yang menyajikan pengetahuan yang logis dengan metode-metode tertentu. Selanjutnya, wisata keagamaan atau keyakinan, wisata kunjungan khusus, wisata perburuan, wisata kuliner, wisata kesehatan, wisata budaya, wisata sosial, yaitu bahwa kegiatan pariwisata yang diselenggarakan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, wisata alam, wisata perkebunan atau argowisata, dan wisata minat khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan pendukung pariwisata.
Faktor-faktor pendukung pariwisata yaitu bagaimana objek wisata dan atraksi wisata yang akan dijual. Apakah memenuhi 3 syarat berikut, yakni yang pertama, apa yang dilihat atau something to see, yang kedua, apa yang dilakukan atau something to do, dan yang ketiga, apa yang dibeli atau something di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya, kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan dari pariwisata. Pariwisata memiliki tujuan untuk kebutuhan rekreasi atau untuk berlibur, agar waktu senggang yang dimiliki bermanfaat bagi kesehatan jiwa, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan untuk kebutuhan usaha atau bisnis, perjalanan wisata yang dilakukan dalam rangka menjalankan dinas kerja atau berhubungan dengan bisnis seseorang. Untuk generasi milenial, mengunjungi tempat-tempat pariwisata merupakan hal lumrah yang dilakukan pada saat liburan atau kegiatan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, yang bertugas untuk menjelaskan materi selanjutnya saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat pariwisata itu. Pariwisata bermanfaat untuk kesehatan jiwa seseorang menjadi lebih baik karena telah melakukan kegiatan yang menyenangkan selama berlibur, membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat di sekitaran tempat wisata tersebut, membuka kesempatan kerja yang lebih besar sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di sekitaran tempat wisata tersebut, menambah pemasukan suatu negara, baik dalam bentuk pajak dari wisatawan, pertukaran mata uang asing, dan juga belanja para wisatawan selama berada di tempat wisata tersebut. Pariwisata dapat membantu menjaga kelestarian budaya nasional dan lingkungan hidup, dan hadirnya banyak wisatawan akan membuat masyarakat setempat lebih peduli akan kelestarian objek wisata tersebut, baik itu seni budaya tradisional, keindahan alam, maupun bangunan dan peninggalan bersejarah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih atas menyampaikan tentang generasi milenial itu merupakan sebutan untuk remaja kelahiran tahun 2000-an. Sebutan tersebut ada karena remaja pada tahun 2000-an sudah mampu menerima perkembangan teknologi yang ada dan terus meningkat, seperti memanfaatkan internet dan memainkan sosial media. Dengan berkembangnya teknologi digital, sangat mudah untuk mencari informasi yang ingin diketahuinya, serta dapat memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya dapat mempermudah proses distribusi informasi, termasuk informasi mengenai dunia pariwisata. Dan peran dari kaum milenial ini dapat membantu untuk mengenalkan keanekaragaman pariwisata di tengah semakin canggihnya teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan. Itu materi terakhir ya? Ya. Baiklah, terima kasih kepada semua presentator.
Selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari presentasi tadi. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman serta potensi. Salah satunya yaitu potensi dari pariwisata. Pariwisata merupakan sektor kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Adanya pariwisata juga bisa menarik daya minat masyarakat luar terhadap keanekaragaman serta potensi yang ada pada negara kita. Pariwisata juga tidak hanya sekedar tempat untuk hiburan, tetapi adanya tempat pariwisata itu juga menjadi salah satu sumbangan devisa keuangan negara. Dan tidak hanya itu, melalui sektor pariwisata juga bisa memberikan dampak terhadap negara Indonesia, bisa terkenal di masyarakat luas sampai tingkat internasional melalui pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Dari potensi pariwisata tersebut berkaitan juga dengan generasi milenial, di mana generasi milenial bisa menjadi pelaku dan sasaran penting dalam kegiatan pariwisata di Indonesia pada saat ini. Remaja atau generasi milenial juga sangat dekat dengan perkembangan kecanggihan teknologi di era milenial pada saat ini. Tentunya hal tersebut itu bisa memberikan kontribusi generasi milenial untuk dapat berperan dalam mengembangkan pengelolaan wisata budaya di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan promosi digital, yaitu dengan menyebarluaskan keunikan yang terdapat pada wisata budaya Indonesia di media sosial, sehingga dengan menyebarluaskan melalui media sosial di era milenial dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait wisata budaya di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Karena sesi pemaparan materi sudah selesai, kita lanjut sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, yakni sesi penutup. Tapi sebelum saya tutup, saya sebagai moderator memohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.